Jadi kemerdekaan yang kita raih ini diingatkan atau dipatenkan oleh para pendiri bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Maka nanti di ayat selanjutnya kita bisa melihat di sini nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu hanya dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan itu dekat waktunya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang bangsa kita itu peroleh kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah atau bukan semata-mata dari perjuangan para pahlawan seperti itu, tapi yang utama adalah atas berkat rahmat Allah, atas pertolongan dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan berikanlah, sampaikanlah kabar, berita gembira kepada orang-orang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil azim, ar-ra'ufir rahim, dzil fadlil azim wal ihsanil amim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul karim, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi qala Allah ta'ala anhu fi kitabihil karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum fi hadihimul qawim, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini tanggal 19 Agustus kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul, bertemu kembali dalam rangka bermajelis, dengan harapan semoga kita dapat mengikhlaskan apa yang kita kerjakan hari ini, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan atau disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang berkumpul bermajelis untuk membaca Al-Quran lalu mentadarusinya itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmah berupa maghfirah, ampunan dan pertolongan Allah, dan juga dibersamai para malaikat, dan tentu Allah membanggakan kita insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang minggu lalu kita tadarusi bersama, yaitu surah As-Saff. Surah ke-61, surah As-Saff itu di juz 28 ya. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai ayat ke-6 ya kalau tidak salah. Maka insyaallah malam ini kita akan melanjutkan dari ayat 7 hingga ayat 14. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita memulai dengan membaca Al-Fatihah dulu berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik. Mungkin kita ulangi satu atau dua ayat saja. Ini yang berkaitan dengan ketika ada huruf bukan mat, ya, dan berturutan. Seperti di ini wa masakina thayyibatan. Ini kan pendek, kina
Thayyibatan itu pendek semua. Nah, ini perlu perhatian agar tidak dipanjangkan. Nah, kadang kan wa masakina atau wa masakina. Jadi kalau ada yang pendek, kalau bisa digabungkan. Coba nggih. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Baik. Mari kita sekarang mencoba untuk memahami makna dari surah As-Saff ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang terakhir dengan membaca terjemahannya terjemahan atau sedikit tafsirnya nanti. Kemarin di awal surat kita disuguhkan dengan perintah Allah agar kaum muslimin atau orang yang beriman itu senantiasa berada pada shaf, berbaris-baris. Ya, fisabilihi soffa ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu bangunan yang tersusun, rapi, kukoh. Lalu selanjutnya Allah menceritakan tentang hubungan Nabi Musa dan Nabi Isa bersama kaumnya, bahwasanya mereka itu tidak mengakui nabi, ya, tidak mengakui nabinya, bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Lalu di sini di ayat 7 Allah tegaskan, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadzib. Dan siapakah yang lebih zalim? Adakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta? Iftara 'alallahil kadzib. Ya, berdusta atas nama Allah, wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal mereka sedang diajak kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Jadi makna dari ayat ini adalah yang paling zalim adalah mereka yang berbohong atas nama Allah. Dia mengadang-adakan sesuatu ya atas nama Allah. Sedangkan mereka yud'a ilal Islam, sedang diajak kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu, berdusta. Ya, berdusta, mendustakan Allah, mengajak seseorang kepada orang lain kepada sesuatu yang mana itu tidak sesuai dengan ajaran Allah. Maka orang yang seperti itu Allah betul-betul tidak akan memberikan petunjuk. Yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Mereka ingin yutfi,
mematikan, memadamkan nurullah, cahayanya Allah, yaitu cahaya Islam, bi afwahihim, dengan mulut mereka, dengan bibir-bibir mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi justru Allah akan menyempurnakan cahayanya itu walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir pasti akan membencinya. Jadi orang-orang yang zalim tadi, yang mana mendustakan agama Allah, mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, itu mereka sebetulnya ingin memadamkan cahaya Islam. Ya, tujuannya adalah untuk memadamkan cahaya Islam dengan argumentasi mereka. Tetapi Allah tegaskan bahwa Allah lah yang akan menyempurnakan cahaya keislaman itu. Jadi kalau ada orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka membawa ajaran Islam, tetapi tujuan utamanya adalah justru melemahkan Islam itu sendiri, ya Allah jamin bahwasanya Allah lah yang kelak akan menyempurnakan cahaya keislaman itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus, ya, arsala rasulahu, mengutus rasulnya, utusannya, bil huda wa dinil haqq, dengan membawa petunjuk dan juga agama yang benar, yaitu Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan, ya, memenangkan di atas segala agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Jadi yang mengutus Rasul adalah Allah sendiri dengan petunjuk dan dengan agama yang sudah ditetapkan, ya, dan Allah sendiri yang akan memenangkannya. Ya, yang akan menjadikan Islam itu menang adalah Allah sendiri. Seperti itu. Itu di ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-10. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan, hal adullukum, ala tijarah, kepada suatu perniagaan, transaksi, ya, yang mana transaksi ini tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkanmu, ya, membebaskanmu dari azab yang pedih, adab yang besar. Jadi Allah bertanya yang berarti adalah ingin menunjukkan sesuatu. Ya, pertanyaan yang untuk memantik tentang tijarah tadi, perniagaan, transaksi. Apa transaksinya itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian caranya, ya, perdagangan atau perniagaan yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan juga dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Nah, Ibu rahimakumullah, ini kalau kita kaitkan, ya, dengan momentum saat ini juga menjadi dalil atau menjadi landasan bagi para mujahid fisabilillah. Jadi negara kita bisa merdeka itu kan melalui proses yang cukup panjang. Kalau dalam sejarah kita bisa runut itu mungkin dari sejak Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol di abad ke-19, ada perang Padri yang mengobarkan semangat jihad membela tanah air
Setelah itu dilanjutkan oleh perang Diponegoro ya di tanah Jawa, itu juga landasannya adalah untuk membebaskan ya dari kungkungan penjajah, membebaskan tanah air dari kungkungan penjajah, yang mana ya mereka kalangan santri itu berdagang, bertransaksi, berani untuk mengorbankan bi amwalikum wa anfusikum, harta bendanya bahkan jiwanya dikorbankan. Untuk apa? Untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan hal itu, nampaknya tidak banyak ya, atau belum akan muncul pahlawan-pahlawan itu yang siap untuk memerdekakan dan akhirnya memantik perjuangan-perjuangan selanjutnya. Setelah Diponegoro runtuh, nanti di tahun 1905 muncullah perjuangan lewat organisasi, yang mana organisasi pertama itu yang dikenal itu Jam'iyatul Khair tahun 1905, yang nanti menjadi cikal bakal adanya Serikat Dagang Islam Ki Haji Samanhudi, yang nanti bertransformasi menjadi Serikat Islam oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, HUS Cokro Aminoto. Itu kalau kita baca bukunya, baca sejarahnya, itu mereka adalah kaum santri yang memungkinkan dalam hatinya diajarkan, ya, dalam pikirannya itu untuk membebaskan dirinya maupun masyarakatnya dari kungkungan penjajah. Kok berani mengorbankan bahkan sampai nyawanya? Ya ini mereka tijarah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, berdagang, berniaga, bertaruh, bahasanya seperti itu, tapi akan khairul lakum in kuntum ta'lamun, akan menjadi sesuatu yang lebih baik apabila kalian mengetahui. Nanti dari Cokro Aminoto itulah muncullah tokoh-tokoh yang kelak menjadi penggagas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, walaupun dengan ideologi yang bermacam-macam ya. Ada Soekarno dengan nasionalisnya, lalu Musso dengan sosialis atau komunisnya, dan yang terakhir Kartosuwiryo dengan Islamisnya. Tetapi kalau dalam buku sejarah diceritakan bahwasanya mereka adalah orang yang pertama memberikan harapan-harapan, sehingga Cokro Aminoto itu disebutkan berjuluk Raja Jawa tanpa mahkota. Ya, itu. Jadi perlu kita renungi ya, bahwasanya Islam ini menjadi jalan cahaya, mempunyai saham yang cukup besar, sehingga ketika penyusunan dasar negara itu yang disusun oleh panitia 9, di sana ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh Nahdlatul Ulama, ya, merumuskan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea ke-3 atau 4 ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya dan seterusnya. Jadi kemerdekaan yang kita raih ini ya, diingatkan atau dipatenkan oleh para pendiri bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Maka nanti di ayat selanjutnya ya, kita bisa melihat di sini nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu hanya dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan itu dekat waktunya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang bangsa kita itu peroleh kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah atau bukan semata-mata dari perjuangan para pahlawan ya, seperti itu, tapi yang utama adalah atas berkat rahmat Allah, atas pertolongan dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan berikanlah, sampaikanlah kabar, berita gembira kepada
orang-orang mukmin. Lalu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikutnya, man ansari ilallah, siapa para penolongku menuju kepada pertolongan Allah. Qala hawariyun, orang-orang yang pengikutnya Nabi Isa itu berkata, nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah atau penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka segolongan dari Bani Israel itu beriman dan segolongan yang lain kafir atau kufur, ingkar. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwihim, lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka, fa'asbahu zahirin, sehingga menjadi orang-orang yang menang. Jadi itu proses, ya, proses perjuangan, proses kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Selalu awalnya dilandasi dengan keimanan. Ya. Dari iman yang kokoh itu akan bertransformasi menjadi ketakwaan. Ketakwaan nanti buahnya adalah amal soleh. Seperti itu. Maka dari ayat-ayat yang kita bahas baru saja itu, yang pertama tentang tijarah, tentang perniagaan dengan Allah. Apa perniagaan yang paling baik? Ya, yang paling mahal harganya adalah ketika kita mau mengimani. Iman itu apa, Pak? Iman itu percaya, yakin. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengibaratkan, kalau seumpama kita datang ke dokter, lalu dokter memvonis bahwasanya, oh, Anda terkena penyakit A, diabetes seumpama. Terkena penyakit diabetes. Ketika pasien itu percaya bahwasanya dia terkena diabetes dengan sedemikian macam cirinya, lalu setelah itu dokter memberikan resep, dokter memberikan pantangan-pantangan untuk tidak dimakan dan lain sebagainya. Ketika orang itu menjalankan pantangan-pantangan itu lalu meminum obat itu, khawatir nanti diabetesnya kambuh atau bahkan semakin parah, itu merupakan bentuk ketakwaan. Di iman itu seperti itu. Iman itu yakin bahwasanya apa yang disampaikan itu benar, yaitu dari Allah dan Rasulnya, maka diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyelisihi keimanan itu disebut sebagai takwa. Maka dengan keimanan itu Allah akan mengokohkan barisan, Allah akan yutsabbits aqdamahum fa asbahu zahirin. Maka menjadi orang-orang yang menang. Ya, menang belum tentu menang secara zahir, ya, secara zahir artinya bisa mengalahkan musuh, mematikan musuh, belum tentu, ya, tetapi menang jiwa dan raganya, bebas dari penghambaan kepada keduniaan. Itu saja Bapak rahimakumullah yang bisa kita bahas untuk malam ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.